Halo, hai teman-teman. Welcome to Talenta Talks. Let's talk, let's grow, and let's be inspired. Woo! Oke, di podcast ini kita akan ngobrol penuh cerita, tawa, pengalaman rohani, dan tentu saja kisah-kisah inspiratif dari keluarga besar UKMN Talenta. Bersama aku Claudia Somba yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di sini kita bakal bahas hal-hal yang deket sama kehidupan pelayanan, perjalanan iman, dinamika organisasi, sampai cerita-cerita seru yang biasanya cuma muncul di ruang rapat atau setelah ibadah Talenta loh. Jadi siapapun kamu, selamat datang di percakapan yang sangat hangat, ringan tapi penuh makna. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial banget. Jujur aja ya, kalau diibaratkan film, dia itu main karakter banget guys. Orang yang pasti bakal selalu kita temuin di berbagai acara Talenta. For your information guys, dia adalah mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta semester 5. Dia orangnya aktif, lembut, tapi sangat powerful ya. Langsung aja kita sambut Ketua Umum UKMN Talenta 2025, Kak Chelsea. Oke, Kak Chelsea, gimana kabarnya? Oke, kabarnya hari ini baik-baik aja. Baik hari ya, ini, puji Tuhan. Oke. Betul. Sebelum kita ngobrol-ngobrol yang mendalam ya, mungkin Kak Chelsea bisa sedikit perkenalan dulu biar teman-teman tahu ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Excelsia Theodora Tamanampo. Biasanya aku dipanggil Chelsea. Aku mahasiswa psikologi semester 5 sekarang berarti. Semester 5 ya, berarti Betul. angkatan 23 ya Kak? Angkatan 23 Oke. benar. Berarti kabarnya baik ya. Aura ketuanya langsung kerasa banget ya. Kayak agak ke Takut. pressure gitu ya Takut. ngobrol sama ketua. Oh my god. Oke, Kak Chelsea mungkin boleh kasih tahu teman-teman di rumah kesibukan akhir-akhir ini apa? Oke. Kesibukan akhir-akhir ini tentu saja karena udah semester 5 ya, banyak banget praktikum. Selain praktikum, kalau di perkuliahan itu praktikum, terus kalau di organisasi yaitu karena sekarang UKMN Talenta lagi sibuk mempersiapkan Natal kita tanggal 12 Desember guys, jangan lupa datang. Oh my god, udah nggak sabar banget ya. Itu lagi siap mempersiapkan Natal. Terus karena sekarang udah Desember ya, udah akhir periode. Berarti udah nggak lama dong. Udah nggak lama. Menjabat sebagai ketuanya. Betul. Ya, sedih ya. Sedih banget. Oke. Itu jadi lagi sibuk mempersiapkan musyawarah besar. Buat Demis ya. Yes, betul. Oke. Semangat ya Kak Chelsea, pasti bisa. Oke. Udah siap untuk ngobrol-ngobrol yang Siap deep banget? Siap banget. Oh, siap banget. Oke, Kak Chelsea. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, gimana awal mulanya Kak Chelsea bisa jadi Ketua Umum Talenta 2025? Dari mungkin dipilih atau terpanggil atau nggak sengaja masuk ke ruang pemilihan, langsung tiba-tiba, oh ini harus ketua. Oke. Jadi awalnya itu aku kan memang sama sekali nggak ada target gitu, nggak ada rencana mau jadi ketua. Memang awalnya aku direkomendasikan oleh beberapa demis di periode 2024. Begitu. Terus aku karena awalnya kaget kan, karena menurutku di periode 2024 itu kita masih banyak orang-orang yang lebih mampu, masih banyak orang-orang yang lebih mumpuni untuk jabatan ketua umum begitu. Terus akhirnya dengan beberapa pertimbangan dan pergumulan akhirnya mengiyakan ajakan tersebut untuk jadi ketua. Tapi awalnya berarti mikir-mikir dulu ya? Iya bener, banyak banget pertimbangannya. Sampai di titik ya udah aku terima nih. Iya, karena pelayanan juga kan. Iya benar. Perjalanan yang penuh ini ya, penuh cerita dan hangat ya. Yes, betul. Terus Kak Chelsea kalau boleh tahu pasti dalam organisasi ya, apalagi jadi ketua, apalagi yang awalnya penuh pertimbangan, pasti itu kan bukan target Kak Chelsea juga kan bakal jadi ketua, pasti dalam itu pasti bakal ada suka duka, rintangan, tantangan, dan
pasti ada suka dan duka. Nggak mungkin kan cuma ada suka ya. Betul. Semua harus balance. Nggak mungkin juga cuma ada duka. Jadi nggak mungkin kan di organisasi sedih-sedih terus. Nah, mungkin Kak Chelsea boleh ceritain perjalanan selama di Talenta selama hampir setahun ini ya. Iya, hampir setahun berarti. Suka dukanya mungkin dari suka dulu kali ya. Oke. Apa yang bikin posisi ketua itu terasa menyenangkan? Oke. Menyenangkan karena aku pada akhirnya ketemu teman-teman baru, ketemu pengurus-pengurus baru, ketemu kepribadian-kepribadian baru. Terus aku akhirnya jadi belajar juga dari teman-teman angkatan 2024, jadi banyak belajar sih. Itu yang paling menyenangkan karena banyak pengalaman yang bisa Banyak diambil. relasi ya, Iya, bisa banyak bergaul Betul. sama orang-orang baru. Tapi dengan berkenalan sama orang-orang baru, apakah ada tantangan kayak harus membangun bonding Iya, antara iya, satu benar. sama lain? Iya, Apalagi pasti kan di awal kepengurusan itu masih jadi stranger nggak Iya, sih satu sama lain? benar, Mungkin yang kenal cuma 1-2 orang lah, belum tentu bisa kenalan semuanya. bener-bener. Itu juga jadi salah satu tantangan terbesar karena pengurus UKM Talenta itu ada sekitar 30-an orang. Banyak banget Iya, ya, banyak cepet banget. banget. Yang dimana artinya kita punya 30 kepala yang isinya beda-beda. Iya. Jadi sebagai ketua kan tugasnya memang gimana sih mau menyatukan 30 kepala ini supaya visi misi UKM Talenta bisa tercapai. Seperti itu susah banget sih karena kita kan setiap manusia punya pemikirannya sendiri-sendiri Iya, ya. betul. Nggak Pasti ada yang nggak mau ini, nggak mau Benar. itu, tapi kita harus satukan Iya. ya semuanya. Itu juga jadi salah satu tantangan terbesar dan tersulit untuk diatasi gitu. Keren banget sih. Tapi sejauh ini udah teratasi atau belum? Kak? Udah. Hampir setahun ini ya. Yes, Teratasinya sudah kalau boleh tahu itu pas udah berapa bulan? Teratasinya nggak lama sih, kita cuma perlu melewati satu proker. Kalau nggak salah ingat itu awal proker kita kan pasca kan. Iya. Setelah dari pasca kita udah mulai bonding karena dari pasca itu memang banyak sekali dinamikanya. Jadi dari situ ya, jadi lebih deket satu benar, sama lain. lebih deket sama Tapi aku juga ngerasa dari pasca itu sih. Iya kan? Jadinya pengurus UKM Talenta 2025 ya. 2025 itu 2025. lebih deket. Karena sebelum pasca itu nggak kenal, Iya, walaupun betul. kita udah rapat pengurus kan. Jadi ya emang proker-proker itu bikin kita lebih dekat ya benar. ternyata. Nah terus kan pasti di Talenta banyak proker kan Kak Chelsea. Betul. Sukanya dulu deh, kan kita bahas suka kan ini tadi. Jadi yang proker yang menurut Kak Chelsea deep banget sampai saat ini apa yang berkesan banget lah, iya. pasti antara banyak proker sejauh ini ya. Banyak jujur kok berkesan. Cuma mungkin yang paling terakhir retreat aja kali ya. Ya, boleh. Retreat berkesan sih karena di retreat itu kan kita open volunteer. Oh, iya, benar. Iya, open volunteer dan banyak teman-teman yang ternyata merasa nyaman di Talenta Iya. karena banyak teman-teman yang merasa di Talenta mereka tidak sendiri begitu. Jadi itu yang paling buat kayak ternyata Talenta bisa jadi rumah buat semua orang. Tapi emang iya sih, kemarin aku juga sempet dengar dari teman-teman volunteer, mereka pengen ikut volunteer lagi Iya kan kan? Natal ini. Oke, keren banget sih. Sukanya mungkin kalau diceritain di sini nggak cukup nggak sih? Aduh bakal 2 jam kayaknya di sini. 2 jam Iya. karena emang sukanya itu banyak banget ya di banget, Talenta. benar. Sangat-sangat menyenangkan guys, nggak bohong. Momen-momen itu yang bikin pelayanan terasa sangat berharga benar ya. banget. Sangat-sangat berharga. Nah, mungkin kita bisa geser kali ya di dukanya ya, di dukanya. Oke. Sekarang hal yang jarang dibahas ya pasti ya. Karena siapa sih yang mau membahas hal-hal iya, sedih ya? menyedihkan, Nggak ada kan? benar. Nah, apa duka yang nggak banyak orang tahu? Apalagi di dunia yang sekarang ini ya, Kak Chelsea sebagai anak muda pasti banyak godaan-godaan. Sebagai ketua tetap harus balance lah. Bener-bener. Boleh ceritain Kak? Kalau dukanya mungkin lebih ke tanggung jawabku sebagai ketua aja sih. Iya. Karena kan ketua di antara pro dan kontra, ketua harus jadi yang netral terus. Jadi tidak bisa memihak ke salah satu pihak, walaupun sebenarnya dalam pikiran kita lebih ke pro atau kontra misalnya, tapi ketua tetap harus menjadi yang netral gitu. Kalau keinginan daging kayak pengen Iya pro deh. benar, keinginanku sebenarnya pro, tapi aku harus tetap jadi netral di antara teman-teman pengurus. Karena kalau bukan ketua ya siapa lagi? ya. Nah, benar. Ketua Jadi, sebagai penengah ya, iya, sebagai jadi nggak bisa
memihak ke satu pihak begitu. Sebagai apa ya namanya? Kepala. Betul. Betul. Harus lebih netral aja. Terus itu karena tadi kita beda-beda ya, 30 kepala, 30 pikiran. Di antara itu semua kita harus menjadi yang netral, yang di tengah, yang mencari jalan keluarnya. Dukanya lumayan ini ya, sangat-sangat ke Sedih pressure banget ya. Aku melihat muka Kak Chelsea kayak udah tertekan Sedih banget banget. gitu. Tapi sejauh ini bisa lah ya Bisa, diatasi. Nggak duka-duka banget lah. Iya, nggak duka, karena kan dibantu Iya. sama teman-teman BPH yang lain. Puji Jadi Tuhan nggak ya. sendiri. Tapi ada nggak pengalaman atau tantangan lain selain itu? Mungkin kalau sebagai ketua aku lebih ke konsistensi. Itu juga menurutku jadi salah satu tantangan yang berat banget ya. Soalnya kan ketua ini harus hadir di setiap Acara. Iya, harus mengikuti setiap proses UKM Talenta, harus ikut semua. Jadi konsisten itu jadi salah satu hal yang berat. Apalagi aku bukan cuma sebagai ketua UKM Talenta, aku juga mahasiswa psikologi. Jadi membagi waktu untuk lebih konsisten itu juga jadi salah satu yang tersulit. Berarti manage waktu ya. Itu benar. juga salah satu tantangan menjadi Iya, ketua. Betul sekali. Apalagi harus kalau ada acara-acara Iya, harus namanya itu sambutan ya. Oh. Itu deg-degan nggak sih Kak? Kalau Deg-degan sambutan sih gitu? awalnya iya, awalnya deg-degan. Tapi kayak kalau udah akhirnya udah kayak Kalau udah terbiasa udah ya. yes, betul. Tutup mata pun nggak apa-apa. Tapi nggak juga tutup mata sih menurutku. Nggak bakal tutup mata pas sambutan. Tetap lihat teks. Pasti awal sambutan itu deg-degan. Iya, deg-degan. Apalagi awal proker kan kayak pasca dan lain-lain Itu deg-degannya. Tapi kalau akhir-akhir ini udah enggak ya? Apalagi Natal nanti gimana? Natal nanti pasti lebih mempersiapkan ya, karena undangannya banyak. Lebih Jadi banyak ya? Oh my god. Dan ini adalah salah satu proker yang gede juga nggak Iya, sih ke benar. Natal? Proker akhir ya, proker akhir yang kita. Gede banget. Kadang ketua terlihat tenang padahal Google Drive-nya isinya 120 folder ya. Bener, Kebanyakan. lebih deh kayaknya. Harus apa-apa harus ketua. Tapi keren sih Kak Chelsea, di umur yang sekarang bisa memimpin, bisa jadi Puji Tuhan. ketua ya, itu sesuatu yang keren. Nah sekarang mungkin spill dikit Kak, apa hal di balik layar yang sering Kak Chelsea alami sebagai ketua? Gimana Kak Chelsea membangun bonding sesama pengurus kayak yang kita obrolin tadi, dengan banyaknya kepala-kepala itu ya yang harus disatukan biar jadi tim yang solid lah, tim yang nggak yang banyak cekcok di dalamnya. Kalau di belakang layarnya sih, aku pasti ini semua BPH merasakan ya. Iya. Karena kita di belakang layar selalu, kita harus sebelum kita memulai rapat atau sebelum memulai sesuatu proker, kita harus ada diskusi dulu bersama BPH, kendalanya ada di mana aja. Itu waktu-waktu diskusi yang paling memberatkan sih sebelum memulai sebuah proker, pastinya dirasakan semua BPH. Rapat ya, persiapan Iya, persiapan rapat, proker dan lain-lain gitu. Tapi Kak Chelsea pernah nggak sih saat rapat kayak bad mood nih kayak gitu-gitu? Tapi kan ketua harus tetap terlihat Iya, benar. mood kan di depan anggota-anggota pengurus-pengurus lain. Nggak mungkin kayak nunjukin kalau bad mood. Iya, betul. Bener banget. Pernah. Banyak kali di kesempatan deh kayaknya. Sepertinya itu cuma BPH yang tahu ya. Tapi kalau di tempat rapat ya udah. Ya soalnya kita maksudnya nggak pernah lihat Kak Chelsea yang bad mood gitu ya sejauh ini. Kalau di tempat rapat kayak selalu menunjukkan sisi ya betul. Bad mood kok tapi keceriaan ya. Tapi ternyata Kak Chelsea masih manusia biasa ya guys. Bener, Jadi aku kadang masih naik turun aja. Tapi itu tergantung diri ya. Gimana kita ingin menunjukkan kepada orang-orang, apalagi sebagai ketua ya. Betul. Karena Itu sangat ke-pressure banget nggak sih Kak? Kita harus jadi netral. Jadi masa sesimpel mood buruk aja harus dibawa-bawa ke tempat rapat dan lain-lain. Tapi Kak Chelsea, sekarang menurut Kak Chelsea momen yang paling menguatkan dan paling berkesan selama di Talenta ini apa? Momen, kayaknya itu aku nggak ada satu momen khusus, tapi menurutku yang paling membahagiakan, yang paling mengesankan buat aku, mungkin buat BPH yang lain juga, karena kita merasa kita berhasil buat bonding dengan pengurus-pengurus di tahun ini.
kita berhasil buat semuanya itu merasa tidak terbeban dengan apa yang harus mereka lakukan di kepengurusan kita ini. Jadi semuanya kita sama-sama seperti layaknya keluarga lah. Jadi nggak ada yang terlalu, kita selalu berusaha untuk nggak ada yang merasa terbeban begitu. Semuanya berasa ada lah di talenta, berasa dianggap. Iya, Kan biasanya kayak itu. ada yang merasa nggak ada lah, Iya, tapi iya. ada kayak gitu ya. Benar. Tapi aku ngerasa kayak emang kita sekarang di pengurus sekarang kita emang yang the real kenal semua gitu Iya loh, kan? yang dekat. Walaupun nggak yang deket banget ya, tapi dekat gitu, ngerti gak sih Kak? Ngerti. Jadi kita itu yang aku tekankan. Jadi aku tuh selalu nggak mau merasa pengurus-pengurus di talenta itu merasa di talenta mereka jadi beban, Iya. atau mereka talenta cuma beban buat aku. Jadi maunya kita sama-sama seperti keluarga membangun talenta bersama ya. Betul. Sangat-sangat ini ya, inspirasi banget guys. Menjadi ketua itu ini nggak sih Kak? Menjadi ketua apa? Itu kan apa sih namanya nih? Langsung ngeblank. Menjadi ketua ini ke pressure banget nggak? Oh, pressure ada banget lah. Apalagi ini ya Apanya? harus kayak gimana ya? Lupa ini kata-katanya. Pressure-nya ada banget. Cuma memang itu nggak bisa kita tunjukin ke semua pengurus. Jadi itu kenapa BPH yang kenapa ketua itu tidak berdiri sendiri, selalu ada wakilnya, selalu ada bendahara, sekretaris, karena itulah kita nggak bisa. Pressure itu kan jangan kita jadikan beban. Mungkin kita di BPH memang saling curhat, tapi kita kalau ke pengurus itu nggak bisa. Cukup ini ya, sangat-sangat Ya, inspirasi betul. banget buat Pressure banget kita, apalagi buat teman-teman pengurus selanjutnya ya. Nah, Kak Chelsea, di talenta juga sebagai ketua punya tanggung jawab yang besar ya pastinya. Gimana Kak Chelsea untuk tetap bertanggung jawab lah? Nggak, kan pasti ada yang biasanya lari-lari dari tanggung jawab kayak gitu. Kak Chelsea selalu mengusahakan untuk di setiap proker harus ada lah, selalu bertanggung jawab. Kayaknya karena aku melihatnya ketua umum di organisasi UKM Talenta bukan cuma sebagai jabatan di suatu organisasi, karena aku melihatnya juga sebagai pelayanan. Jadi kayaknya menurutku itu yang paling buat aku selalu berusaha konsisten, karena ini itu bukan cuma tanggung jawab organisasi, tapi aku punya tanggung jawab di pelayananku juga. Aku menganggapnya ketua di UKM Talenta itu sebagai pelayanan sih. Jadi bukan cuma karena jabatan. Berarti untuk Tuhan ya. Yes, Jadi betul. Kak Chelsea menganggapnya ini semua untuk Tuhan. Jadi nggak ada rasa. Jadi nggak ada pressure yang terlalu ini kayak harus gini-gini, nggak kayak anggapnya. Jadi nggak pernah kayak tetap bertanggung jawab apapun keadaannya, walaupun lagi capek, lagi sibuk ya di tengah kesibukan. Apalagi anak psikologi ini nggak sih? Aduh, sibuk banget. Banyak praktikum ya sekarang, apalagi semester 5 banyak banget. Mungkin selama hampir setahun ini, apakah ada keputusan tersulit yang Kak Chelsea ambil selama jadi ketua? Oke. Keputusan ya. Sepertinya banyak ya di setiap proker yang kita jalani, memang banyak keputusan-keputusan yang di pinggir jurang ya, Say. Jadi kayak mengambil keputusan misalnya di proker apa yang barusan retreat, misalnya kita harus lihat, karena kan keputusan tidak bisa asal ambil keputusan, tidak bisa asal menetapkan sebuah keputusan ya. Kita perlu juga sih banyak kepala yang berdiskusi. Harus keputusan bersama ya, harus Kak? keputusan bersama, karena seperti itulah di organisasi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus keputusan bersama, terus kita harus cari jalan tengahnya. Misalnya dari hasil diskusi itu kita tidak menemukan jalan tengahnya, ya harus dicari bagaimana yang sama-sama enak begitu. Jadi setiap keputusan yang aku ambil aku rasa sulit deh. Setiap keputusan. Tapi itu pasti dibarengi dengan doa dan nanya ke teman-teman BPH, teman-teman pengurus itu. Karena nggak pernah ngambil keputusan yang benar-benar sendiri nggak sih Kak? Iya, semuanya keputusan yang secara bersama. Jadinya musyawarah nggak sih kayak gitu. Karena keputusan sendiri itu kadang kalau dalam kepengurusan kayak susah gitu nggak sih? Nggak boleh sih. Iya, nggak boleh. Nah, ini mungkin karena udah akhir tahun ya, kepengurusannya udah lewat, lika-likunya
Mungkin Sedih. udah dilewatin semuanya, suka duka, tantangan, hal-hal di balik layar yang mungkin orang-orang nggak tahu ya, cuman pengurus talenta yang tahu. Mungkin ada pesan dan kesan mungkin dari Kak Chelsea untuk keluarga besar Talenta 2025. Oke, pesannya apa ya? Tetap semangat berpelayanan, tetap harus ingat bahwa itu yang membedakan UKM Talenta dengan organisasi lain ya. Iya. Karena kan kita juga di Talenta unit kegiatan mahasiswa Nasrani. Jadi anggaplah ini sebagai pelayanan, melayani Tuhan Yesus, Iya. bukan melayani orangnya. Jadi di setiap tantangan yang dihadapi teman-teman tetap ingat aja bahwa ini tuh pelayanan. Jangan pernah capek untuk melayani. Iya, betul Gitu. sekali ya. Apalagi kita harus tetap menyelesaikan ya ini di betul. akhir-akhir. Kita udah memulai bersama, jadi kita harus menyelesaikannya dan mengakhirinya bersama. Betul. Apalagi tinggal menghitung hari nggak sih ini? Bener banget. Tinggal Sedih menghitung deh. hari. Kak Chelsea dan teman-teman ya yang angkatan 23 ya. Iya betul 23. Akan jadi Demis Talenta. Sedih banget ya Sedih teman-teman. Ini adalah podcast ketua umum Talenta tapi Tapi sedih. sedih guys. Perpisahan juga ya ini. Tapi nggak apa-apa. Kita bakal undang lagi ya. Gimana jadi Demis? Kita bakal undang lagi. Dan mungkin kesannya tadi gimana? Oh, kesan. Selama Selama di Talenta kepengurusan. 2025 buat teman-teman Talenta. Kesannya seneng banget, pokoknya seneng banget karena tadi banyak hal yang aku pelajari. Ya. Tadi awalnya aku mikirnya aku hanya bisa belajar dari angkatan-angkatan atas. Aku pikirnya aku hanya bisa belajar dari teman-teman yang sudah lebih dulu melewati Ya. ini. Tapi ternyata setelah kepengurusan 2025 ini mendekati akhir, aku makin menyadari ternyata aku juga bisa belajar dari teman-teman pengurus 2024 yang bahkan Iya. belum pernah melewati dinamika kepengurusan. Ternyata aku banyak banget belajar dari teman-teman 24 sih. Jadi pelajaran itu bisa kita ambil bukan cuma dari yang udah Iya, lebih dulu dari kita, benar tapi banget. dari orang yang baru memulai aja kita bisa mengambil pengalaman, Benar. bisa Bahkan belajar. Banyak banget kayak hal-hal insight-insight baru yang aku dapat dari 24. Luar biasa. Sangat ini ya, sangat sedih ya ternyata guys Sedih. kalau perpisahan ini. Nggak ada perpisahan yang nggak sedih nggak sih? Dan mungkin Kak Chelsea bisa kasih pesan buat pengurus Talenta yang akan datang, Oke. buat teman-teman pengurus nanti ya. Oke, pesannya selamat berdinamika Ya. di UKM Talenta. Selamat memulai memulai suatu pelayanan. Selamat melayani. Semangat pokoknya teman-teman, jangan anggap ini beban. Teman-teman harus anggap ini bentuk pelayanan juga, karena pelayanan tidak hanya di gereja tapi di kampus juga kita bisa Ya. melayani. Kita bisa melayani di mana aja ya, karena Talenta itu Betul. kita bisa banyak proker yang bikin kita melayani bukan cuma di betul. kampus tapi di masyarakat, dimanapun kita bisa. dimanapun itu, dimanapun lah kita bisa berpelayanan guys. Nah, nggak kerasa ya ini udah di penghujung podcast ini, walaupun akhirnya kita menutup podcast ini dengan kesedihan ya Betul. guys, karena ini adalah podcast di akhir-akhir kepengurusan Talenta 2025. Oke, terima kasih Kak Chelsea sudah hadir kasih. di Talenta Talks. Banyak banget hal berharga yang bisa kita pelajari ya dari Kak Chelsea, dari cerita Kak Chelsea bagaimana suka duka, tantangan, rintangan, dan cara menghadapi sebagai Ketua UKM Talenta 2025. Aku mewakili pengurus UKM Talenta 2025 mengucapkan banyak terima kasih buat Kak Chelsea atas kerja kerasnya selama setahun ini ya, melewati lika-liku. Dan terima kasih juga udah menjadi ketua yang selalu membimbing kita, apalagi kami ya, Angkatan 24. Terima kasih ya Kak Chelsea, dan semoga Kak Chelsea sukses selalu. Amin. Dan bisa menyelesaikan studinya Ya, amin, tepat amin. waktu. Amin. Oke, untuk teman-teman pendengar, ingat, di balik acara yang rapi, ada pemimpin yang bekerja keras dalam diam. Seru banget cerita di balik layar UKM Talenta 2025 ini kan. Dan teman-teman jangan lupa daftar untuk UKM Talenta 2025
26. Suruh daftar dulu, Kak. Oh ya, teman-teman angkatan berapa ya berarti? 2025. Iya, daftar 2025, 2024 jangan lupa daftar kepengurusan UKM Talenta periode 2026. Nah ya, kalau boleh tahu itu kapan ya dibuka? Januari ya paling. Betul, Januari. Siap-siap aja guys, stay tune. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oh Tuhan, pas tuh. Pas Oh Tuhan, kita itu. Tuhan.